semuanya, kembali lagi dengan aku Fatia Rizky Syaharani. Di sini aku akan membuat video presentasi lagi yang dimana masih di matkul yang sama yaitu marketing di pemrograman, tapi bedanya di sini adalah ini adalah tugas di mana kita ini mempresentasikan ide untuk platform media sosial. Kelompok lagi, di sini kelompok 5 yang terdiri dari Kamaria, Mila Putri, dan selesai dari materi sekian. Oke, kita langsung masuk saja ya. Nah, di platform media sosial yang kami pikirkan ini, temanya adalah tentang pendidikan. Tema ini tuh dipilih dari masalah yang diangkat, yaitu yang pertama, media sosial sekarang itu terlalu fokus pada hiburan, ya kan? Terus yang kedua, sulit cari partner belajar atau proyek yang sama minatnya dengan kita, atau proyek lainnya yang pengen dikembangkan gitu susah banget, terus banyak distraksinya. Nah, platform media sosial ini tuh bertujuan untuk mengembangkan diri, untuk pengembangan diri dan kolaborasi pelajar atau mahasiswa. Lanjut, terus di sini adalah tentang UML. Nah, UML itu apa sih? UML atau Unique Field Modeling Language adalah bahasa standar grafis untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berbasis objek. Nah, di sini ia berfungsi sebagai blueprint visual atau yang kita kenal sebagai diagram untuk mempermudah pemahaman struktur dan perilaku sistem sebelum coding. Nah, jenis-jenis diagram utama itu ada satu, use case diagramnya itu di mana di sini interaksi aktor dan sistem. Terus ada class diagram yaitu struktur statis kelas, terus ada sequence diagram, ada itu urutan interaksi antar objek, terus ada activity diagram yaitu alur kerja atau proses sistem. Nah, sejarah singkat yang mau aku kasih kalian itu UML ini diciptakan oleh Object Management Group pada tahun 1997 dan menjadi standar dan sudah menjadi standar industri sampai sekarang. Kita lanjut. Nah, di sini ada 5 fitur ConnectSphere. Nah, ConnectSphere ini itu nama websitenya atau nama aplikasinya. Nah, di ConnectSphere ini ada 5 fitur ya. Yang pertama adalah user profile. Yang di sini tuh fitur ini seperti di kebanyakan platform media sosial lain, tapi ada sedikit perbedaan, yaitu di biodata para user. Terus itu ada skill yang mereka kuasai serta minat belajar mereka untuk memudahkan mencari teman belajar yang memiliki minat yang sama. Jadi kurang lebih sama media sosial lainnya, cuma ada perbedaan sedikit di sini. Oke. Terus ada posting edukasi karena ini platform media sosial ini tuh terinspirasi dari antara Discord, Instagram dan juga Twitter nih. Misalnya ada posting edukasinya juga, tapi posting ini beda dari posting media sosial lain, khusus posting edukasi aja. Nah, dalam fitur ini tuh kurang lebih sama dengan fitur Instagram seperti yang saya tadi bilang, dimana kita bisa upload materi dari yang kita pelajari atau kuasai agar sesama peminat dapat belajar. Nah, selain itu di fitur ini juga bisa share tips belajar untuk semua orang serta ada ruang diskusinya. Itu yang membedakan. Yang ketiga ada project collaboration. Di fitur ini dapat digunakan sebagai pencari tim project yang mau kita kerjakan agar hasilnya lebih baik. Dengan fitur join project di fitur ini juga siapapun yang berminat bisa mengikuti project kita. Jadi kalau misalnya kita mau ngembangkan suatu project nih, kita mau ajak siapa bingung gitu kan. Nah, di sini ada nih fitur project collaboration. Jadi orang itu bisa tuh bantu kita ngembangin project yang mau kita bikin. Tuh. Lanjut. Di sini yang ketiga ada skill yang 4 deh. Ada skill matching system. Fitur ini bekerja sebagai fitur pencari teman yang minat belajarnya sama dengan kita. Dengan begitu, kita dalam belajar bersama dengan topik yang sama juga. Sorry, ini tipe kayaknya ini kita dapat belajar bersama dengan topik yang sama juga. Maksudnya. Terus di fitur ini termasuk penting karena sangat membantu kita dalam mencari teman di minat belajar yang sama. Gitu. Skill matching system kayak
eh, aplikasi dating apps gitu loh ya. Inspirasi dari situ juga sih, cuman ini lebih ke kita nyari teman belajar. Terus di sini juga ada chat dan discussion, sama kayak di media sosial lain selalu ada chat dan fitur diskusinya juga kan. Nah, yang terakhir itu seperti di kebanyakan media sosial seperti Discord, Instagram, dan WhatsApp, Connexpeer juga terdapat fitur chat untuk memudahkan komunikasi antar sesama pengguna secara pribadi dan grup diskusi untuk komunikasi antar banyak penggunanya. Ya guys. Selanjutnya di sini adalah visual gambar dari use case diagram Connexpeer, kurang lebih seperti ini ya guys. Ini ada kesalahan dan kelebihan. Nah, di penjelasan ini di use case diagram di use case user terdapat beberapa perintah atau program, yaitu register, yaitu setiap user memasukkan email password. Nih, register. Terus ada login. Di login ini setelah melakukan register, user menekan tombol login. Nah, terus di sini nanti user akan dialihkan ke edit profil yang dimana untuk diedit dengan memasukkan biodata user, skill dan minat belajar user. Lalu ada create post. User dapat membuat postingan dan menguploadnya untuk dilihat semua peminat. Bisa juga dijadikan bahan pembelajaran gitu. Terus ada join project. User dapat join ke project yang dia minati dengan sesama user lainnya. Terus juga user lain masuk ke project kita bisa. Terus ada chat user. User juga dapat berkomunikasi antar sesama user lebih dari satu. Oke. Terus ada search user. Terakhir, user dapat mencari teman dari minat belajar yang sama atau beda minat belajar untuk saling bertukar pikiran. Nah, sedangkan di use case admin itu terdapat 3, yaitu manage user, yaitu di mana admin akan memanage akun atau aktivitas dari para user. Jadi dipantau lah istilahnya ya guys. Terus ada delete content. Admin atau program dapat menghapus konten yang dirasa tidak sesuai gitu dengan penggunaan atau peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya ada postingan melenceng nih atau postingan pribadi atau apa yang enggak sesuai sama ketentuan yang berlaku, bakal dihapus, bakal di-banned gitu maksudnya. Terus yang ketiga ada monitoring system. Admin dapat memonitoring sistem untuk menstabilkan penggunaan platform. Oke, lanjut. Nah, di sini ada activity diagramnya ya guys. Jadi program dimulai start, terus user login, user memasukkan email dan password, terus klik create post, itulah. Di sini user menekan tombol create post, terus selanjutnya diisi konten. Nah, isi kontennya ini user dapat menekan tombol upload. Isi kontennya ini user memasukkan konten yang ingin dia post, seperti misalnya edukasi pembelajaran gitu kan, atau misalnya tips belajar biar cepat pintar gitu kan. Ya itulah. Terus di sini ada upload. Nah, setelah user memilih mau masukkan konten apa nih, dia bakal menekan tombol upload. Nah, sistem validasi ini sistem mulai memvalidasi gitu, memilah-milah dulu ini apakah dapat dipublis, apa tidak. Jika tidak, maka menampilkan pesan error dan kembali ke langkah 3. User harus memastikan kembali kenapa kok ini bisa error gitu, atau kontennya ini terlalu sensitif atau telah melenceng gitu kan, nanti diperbaiki lagi gitu. Nah, kalau misalnya nggak apa-apa, dia bakal langsung ke terpublish, kontennya bakal langsung terpublish. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini kelas diagramnya kalian bisa lihat. Sini ada. Nah, di sini kalian bisa lihat kelas diagramnya ya guys. Di sini ada kelas bos, kelas user, kelas chat, dan kelas project. Yang di sini juga ada atribut itu apa aja.
di kelas post, di kelas user, di kelas share, dan di kelas project itu apa aja tripsnya ya. Terus ini interface berbasis mobile. Nah ini kurang lebih seperti ini looknya, look dari aplikasinya gitu. Hanya ini sasarannya saja tidak menentu dan tidak pasti begini. Bisa aja nanti ada perbaikan atau ada model lebih terbaru atau apa gitu. Ini cuma gambaran kasarnya aja. Kalian misalnya di sini ada login page, home feed, dan profile page-nya, terus ada project page-nya, terus ada chat page-nya. Di chat page ini tuh personal, dan ini ada project-nya juga yang bisa kalian cari. Ini coba gambaran aja ya guys. Nah, referensinya dari mana aja nih? Ada dari Discord, Instagram, dan WhatsApp. Nah ini inspirasi ide untuk fitur-fiturnya serta konsepnya. Terus kalau contoh-contoh gambar diagram UML itu dari mana? Dari YouTube dan Google, dan dari ChatGPT juga ada. Ini aku lebih ke sini, lebih meminta ChatGPT untuk memvisualisasikan interface berbasis mobilnya dari yang aku deskripsikan kan. Kurang lebih tuh kayak gini ya, cuma ada catatan dikit ya di ChatGPT, tapi lah enggak juga semestinya nanti ini tampilannya begini, siapa tahu nanti lebih bagus ya. Mungkin itu aja. Thank you for your time and attention. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di video berikutnya.